Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Muhammad Alasan dari TRI kelas 2B. Sini saya akan menjelaskan materi pada modul 9. Langsung saja ke 9.1.1. Sini Destination on Same Network. Mari kita pelajari bagaimana perangkat berkomunikasi di dalam sebuah jaringan. Sebuah komputer membutuhkan dua alamat utama. Yang pertama ada alamat fisik yaitu MAC untuk komunikasi di lapisan data link, dan alamat logis yaitu IP untuk memastikan tujuan paket dari ujung ke ujung. Jika sebuah komputer ingin mengirimkan pesan ke komputer yang lain yang berada di satu jaringan lokal yang sama, maka alamat MAC tujuannya adalah alamat MAC dari komputer penerima itu sendiri. Lalu di sini ada Destination on Remote Network. Sini bagaimana jika komputer tujuan berada di jaringan yang berbeda atau di luar lokasi. Disinilah peran router sebagai gerbang keluar atau default gateway-nya. Jika tujuan IP-nya berada di jaringan luar, maka komputer pengirim akan menggunakan alamat MAC milik antarmuka router sebagai tujuan lokalnya. Lalu saat paket tiba, router akan membongkar frame tersebut, membaca IP tujuan, lalu membungkusnya kembali dengan alamat MAC router berikutnya, dan begitu seterusnya di setiap perhentian dari router ke ujung gitu. Lalu next, sini ada IRP overview. Itu terkadang sebuah komputer hanya mengetahui alamat IP tujuan saja, tetapi tidak mengetahui alamat MAC-nya. Bagaimana cara untuk menemukannya? Untuk jaringan berbasis IP versi 4, kita menggunakan protokol yang bernama IRP atau Address Resolution Protocol. Fungsi utama IRP adalah memetakan atau menerjemahkan alamat IP versi 4 logis menjadi alamat MAC fisik agar paket data bisa dibungkus menjadi frame dan dikirimkan ke dalam kabel jaringan. Lalu di sini ada IRP function. Fungsi kerja IRP sangatlah terstruktur. Sebelum mengirimkan data, komputer akan mengecek sebuah memori sementara di RAM yang disebut sebagai tabel IRP atau IRP cache yang mencari apakah alamat IP tujuan sudah ada pasangan alamat MAC-nya di dalam sana. Jika sudah ada, data akan langsung dikirimkan. Namun jika kosong atau tidak ditemukan, barulah komputer tersebut akan menyebarkan pesan pencarian yang disebut sebagai IRP request ke seluruh perangkat yang ada di dalam jaringan. Lanjut lagi, di sini ada remove entries from IRP table. Di sini ada sebuah catatan bahwa di dalam tabel IRP ini tidak disimpan untuk selamanya. Setiap perangkat memiliki timer atau waktu kadaluarsanya. Jika sebuah entry alamat tidak berkomunikasi lagi dalam jangka waktu tertentu seperti 15 sampai 45 detik pada Windows, maka memori tersebut akan dihapus secara otomatis. Lalu di sini ada dua cara untuk melihat isi tabel dari IRP ini. Administrator bisa mengetikkan perintah yaitu show IP IRP pada router Cisco yang menghasilkan seperti ini, ataupun menuliskan perintah IRP min A di terminal melalui command prompt yang ada pada PC Windows, dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini ada IRP issue. Meskipun sangat berguna, IRP ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama, karena pesan pencarian IRP request disebar secara massal atau broadcast, ini berpotensi membebani dan memperlambat jaringan sesaat jika banyak komputer yang menyala bersamaan. Lalu yang kedua, di sini ada celah keamanan bernama IRP Sponge. Dalam serangan ini, peretas dapat mengirimkan balasan IRP palsu dan peretas dapat berpura-pura menjadi router ataupun default gateway. Akibatnya, semua lalu lintas data milik korban justru akan mengalir masuk ke komputer hacker ini. Next. IP versi 6 Network Discovery Message. Sini, bagaimana dengan IP versi 6? Protokol pada IP versi 6 sama sekali tidak menggunakan IRP. Sebagai gantinya, ia menggunakan protokol yang lebih canggih bernama Network Discovery atau ND, yang memanfaatkan pesan ICMP versi 6
Di sini ada 5 jenis pesan utama. Yang pertama adalah network solicitation atau network advertisement untuk resolusi alamat antar perangkat serta router solicitation dan advertisement untuk menemukan router secara dinamis. Lalu di sini ada IPv6 Network Discovery. Terkerja resolusi alamat IPv6 mirip dengan ARP, namun jauh lebih efisien. Komputer pengirim akan melempar pesan tanya berupa network solicitation. Lalu komputer target yang merasa memiliki alamat IPv6 tersebut akan membalas dengan pesan network advertisement. Ini setara saja dengan IP request dan reply sambil mengirimkan alamat MAC-nya. Bedanya, pesan pada IPv6 ini tidak dikirimkan ke semua perangkat seperti broadcast, namun dikirimkan secara spesifik menggunakan alamat grup multicast.